Oke, selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu buat kita semua. Nah, sore hari ini selain kita mau update sebuah project baru, Val, kita kepengen sharing dan edukasi juga mengenai beberapa tipe dari kolam-kolam koi dan plus minusnya itu seperti apa. Nah, intinya seperti ini teman-teman. Memang Blaze Koi ini sangat spesialis sekali di pembuatan kolam-kolam koi, terutama yang spek-spek premium dan profesional. Nah, sekali lagi, memang saat ini Blaze ini banyak sekali mengerjakan project-project 80%, mungkin 90%, Val. Itu didominasi oleh tema-tema natural. Ya, kamu kan juga mungkin sudah paham ya. Nah, sering ada orang nanya, Pak, apa nggak bahaya sih natural itu untuk koi? Batu-batunya apa nggak berbahaya untuk koi, ininya beresiko nggak untuk koi, spek filternya gimana. Nah, salah satunya melalui update project baru ini yang kebetulan ada di BSD Tangerang lagi juga. Beliau ini salah satu yang saya bilang customer paling lamanya Blaze, yang sangat berjasa besar sekali terhadap Blaze, supportnya luar biasa. Thank you banget Coach Stanley di BSD Tangerang ya. Jadi saya ingat benar waktu awal-awal Blaze ini fasilitasnya masih kecil banget, masih pakai vet-vet di garasi, kamu aja belum ada, Norma belum ada. Kolam kita yang paling bagus tuh saat itu baru kolam yang bentuknya kayak kuburan yang di depan. Ya, yang di depan itu kolam paling bagusnya Blaze waktu itu. Ya, kita project juga masih yang kecil-kecil ya, puji Tuhan sekali beliau masih ingat sama saya. Bahkan sebelum membuat kolam ini sempat ada penawaran dari vendor lain, tapi akhirnya memutuskan memakai Blaze. Nah, balik yang ke tadi teman-teman, intinya bahwa kita nih mesti lihat kebutuhannya dulu dari customer, itu yang paling penting. Masalah selera tema natural atau tema minimalis, itu nanti kita bisa sesuaikan, settingkan yang ibaratnya menyesuaikan dan yang semaksimalnya. Nah, memang saya bahas yang natural dulu ya, ini ya. Nah, yang natural ini memang terkadang ada customer yang tidak mementingkan keeping kolamnya, koinya atau ikannya, tapi yang penting tuh estetikanya dan kemudian landscape-nya dan desainnya dan kesan kolam naturalnya itu dapat banget. Sehingga kalau Noval dan teman-teman perhatikan, ada beberapa batu, bahkan mayoritas batu itu sampai kerendam air, Val. Nangkep ya, Val ya. Nah, memang batu itu kan batu alam yang bentuknya tidak mulus, tidak halus, sehingga ada berpotensi luka dan lain-lain. Tapi sebetulnya sampai detik ini pun tidak ada case yang sampai koinya nabrak batu terus luka atau apa, nggak ada gitu loh. Tapi memang saya selalu ngomong, sebaiknya kalau sudah kolam koinya itu koi yang profesional atau koi yang mahal-mahal, jangan ada batu yang terendam. Memang secara looknya, secara settingannya, secara enaknya dilihat mata, lebih smooth, lebih natural. Karena airnya ini benar-benar ngerendam sampai finishing batu alamnya yang menyesuaikan dengan tema dan yang lain-lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada juga yang memang dari awal ngobrol dan konsultasi, beliau sudah ngomong koinya mau yang harga premium dan yang mahal. Sehingga dia tidak mau ada batu yang terkena air, Val. Jadi batunya itu settingannya di luar air semua. Ya, tapi minusnya adalah memang kesannya jadi agak sedikit kaku. Karena tidak semua batunya terendam air, bahkan hampir permukaan batu finishing batu alamnya itu semuanya ada di luar air. Nah, ini contohnya kayak apa nih yang kedua? Kita juga tolong videonya ditampilin dulu nih yang saya maksud ya. Saya ngomong agak panjang, tolong videonya juga tolong ditampilin ya di 2 poin ini, Noval sama Norma. Intinya ini contoh kedua ini yang batunya tidak terendam air, seperti itu. Nah, yang ketiga jelas itu tema-tema minimalis atau tema-tema profesional old school, yang sebetulnya dari awal saya mulai koi 2010 sampai sekarang 2025, tema dan konsep ini masih ibaratnya saya bilang ya, masih sepanjang masa, masih long term. Dalam artian baik itu pond builder lama, senior, junior masih sering membuat kolam yang bentuknya hanya kotak-kotak sederhana di finishing dengan andesit dan lain-lain. Tujuannya memang fokus untuk ikan koinya supaya bisa maksimal dan segala macam. Jadi sekali lagi, Pak, mana yang benar, mana yang salah? Ya, kalau menurut saya nggak ada benar salah sih. Kembali lagi kebutuhannya di mana, seleranya seperti apa, ikan koinya mau di grade berapa atau di kelas berapa. Kebetulan memang saat ini customer Blaze ini suka dengan settingan-settingan yang natural. Bukan berarti yang minimalis atau yang batunya nggak terendam air jelek, tidak.
melalui video ini saya mau luruskan itu dulu ya, supaya tidak simpang siur. Nah kemudian next nih, nah customer yang di BSD Tangerang ini memang dari awal saya kenal beliau itu sangat suka sekali dengan keeping koi-nya. Bahkan saya ingat bener beliau itu pernah beli ikan tosai itu ikan kecil Pak, ikan yang di bawah 1 tahun, biasanya size itu masih 30 BU, itu sampai puluhan juta, tosai loh. Kalau nisai up, jumbo, puluhan juta itu wajar ya, maksudnya kan memang karena ikannya gede dan size-nya besar. Tapi intinya beliau ini memang sangat menikmatin dan enjoy sekali di keeping. Makanya waktu awal kontak saya tawarin beberapa opsi, diputuskan bahwa saya yang mau old school profesional pond, dalam artian lurus-lurus aja, nanti tolong setting landscape tanaman dan apanya itu yang di luar kolam. Jadi kolamnya benar-benar sederhana, kotak dengan ada waterfall, dengan spek filtrasi yang premium. Nah intinya beliau memang mau fokus ke ikannya gitu loh, tidak terlalu suka dengan tema-tema natural. Nah sebelum saya bahas lanjut mengenai proyek baru di BSD Tangerang ini, kita saksikan dulu mulai dari lahan awal, desain awal sketch, denah plan. Sekali lagi saya selalu seperti ini Val, tadi kamu kan barusan ikut saya juga survei ke Pekalongan ya, lihat. Saya bersama tim itu terbiasa, nggak mau asal, wah kolamnya langsung segini ya, ukurannya segini, kita sesuaikan dengan lahan yang ada supaya mendapatkan komposisi yang ideal, seperti itu. Nah kita saksikan dulu melalui video berikut ini. Nah itu tadi ya teman-teman ya, jadi lokasi lahan lamanya seperti itu, layoutnya seperti itu, kemudian denah plan-nya seperti itu, desain pemipaannya kurang lebih seperti itu, desain untuk estetikanya juga teman-teman bisa lihat, kita settingkan yang intinya minimalisnya tapi minimalis elegan. Jadi nanti dengan permainan pohon, landscape, tanaman, ada batu-batuan sedikit, kita juga akan berikan yang terbaik. Yang pasti teman-teman intinya satu, kita ini sukanya di mana dulu. Memang Blaze punya spesialis di natural pond. Ya kita yang belum lama di BSD Tangerang, nanti tolong cuplikannya yang BSD Tangerang yang natural. Dan memang beliau juga suka banget yang settingan-settingan alami, ada sungainya segala macam. Dengan diisi ikan koi, nanti teman-teman juga bisa lihat. Ya keren gitu, tapi ya memang sekali lagi selera, kebutuhan, spek ikan yang nanti akan di kolam itu, spek ikan koi yang nanti akan di keeping, semua itu punya perbedaan dan punya kebutuhan yang berbeda-beda. Yang penting saran saya teman-teman, terutama kalau memang teman-teman mau buat dengan Blaze, jangan sungkan, konsultasi aja dulu, telepon aja dulu, nanya-nanya juga nggak apa-apa. Cuman maaf kadang kalau memang WA pas saya responnya agak lama, mungkin saya lagi di lapangan atau lagi di project, tapi begitu saya udah selesai atau udah beres, pasti saya respon semua kok. Intinya seperti itu. Dan teman-teman juga jangan sungkan, mungkin bagi yang di daerah BSD, di daerah Tangerang, atau mungkin di daerah Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, yang berminat untuk pembuatan kolam koi, baik tema natural, tema minimalis, natural yang benar-benar alami mature, atau natural yang semi minimalis dan segala macam, jangan segan nanti langsung hubungin kontak di bawah ini. Nah mungkin untuk awal update progres yang di BSD Tangerang saat ini sudah sampai selesai pengecoran, kemudian kemarin Anam dan tim laporan sudah masuk finishing konstruksi dan filter, termasuk pembuatan dinding double wall. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kita pun memiliki standar finishing konstruksi, baik itu di kolam maupun di filtrasinya, itu bukan hanya kekuatan, kemudian ketahanannya, konstruksinya, sipilnya, tapi finishingnya ini juga harus benar-benar rapi, presisi, dan halus, supaya saat nanti kolamnya running, diisi air dan segala macam,
hasilnya juga bisa lebih maksimal. Nah, nanti next video harusnya sudah bisa masuk tahap ke setting media, tes running, dan mulai pembuatan landscape. Kita nanti akan update lagi di video berikutnya. Nah, mungkin cukup itu. Noval mau ada tambahan enggak? Cukup ya. Nah, saya pamit unjuk diri. Saya Noval dan Blaze Channel. Jangan lupa tonton terus dan dukung terus channel-channel kami supaya ke depan kami bisa memberikan edukasi dan pembelajaran-pembelajaran yang positif mengenai ikan koi. Dan mohon maaf kalau mungkin masih banyak kekurangan yang kami sadari ataupun tidak sadari sengaja atau tidak sengaja. Yang pasti kami akan terus berusaha yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.